dalam pembelajaran tematik Bahasa Indonesia kelas 2. Kesempatan kali ini kita akan belajar tema yang keenam, yaitu tentang perairan dan daratan. Nah, sebelum kita belajar, Mem Tina akan mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi bersama. Yuk, kita semuanya ikut bernyanyi ya. Setelah kita bernyanyi Tuhan Penciptanya, kita cari yuk apa saja yang sudah Tuhan ciptakan dalam syair lagu tadi. Yang pertama, Tuhan menciptakan laut. Yang kedua, Tuhan menciptakan sungai. Ketiga, Tuhan menciptakan gunung. Dan yang keempat, Tuhan menciptakan hutan. Nah, sekarang kita cari pengertiannya yuk. Yang pertama adalah laut. Laut itu adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi. Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Nah, dari penjelasan tadi, kita melihat ada perbedaan dari bagian wilayah yang sudah kita ketahui. Jadi, Tuhan itu menciptakan bumi kita menjadi dua bagian, yaitu wilayah perairan dan wilayah daratan. Apa yang dimaksud dengan perairan dan juga daratan? Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada wilayah tertentu, baik yang bergerak, mengalir, atau tergenang. Sedangkan daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak tertutupi air laut. Nah, sekarang kita bisa mengelompokkan contoh wilayah perairan dan juga daratan. Contoh perairan adalah laut, sungai, dan juga danau. Semuanya ini isinya adalah air. Contoh daratan adalah gunung, hutan, dan taman yang tidak tertutupi oleh air. Tuhan sudah menciptakan bumi kita dengan sangat indah. Maka kita harus bersyukur dengan cara menjaganya, baik wilayah perairan maupun daratan.
Bagaimana cara menjaga dan apa akibatnya jika kita tidak menjaganya? Mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Cara menjaga perairan adalah yang pertama, tidak membuang sampah di sungai. Karena kalau kita membuang sampah di sungai, air menjadi tercemar dan bisa menyebabkan sumber penyakit. Kedua, tidak membuang limbah ke laut. Kalau kita membuang limbah, contohnya limbah pabrik ke laut, akibatnya makhluk hidup di dalam laut bisa punah karena keracunan limbah itu. Dan cara menjaga yang ketiga adalah tidak memakai pukat harimau atau bom untuk menangkap ikan. Jadi, kalau para nelayan mencari ikan dengan bom atau pukat harimau, maka akibatnya lingkungan dalam perairan bisa rusak. Cara menjaga dan akibat jika tidak menjaga lingkungan daratan adalah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Karena jika dilanggar, maka dapat mengurangi kesuburan tanah. Contohnya membuang sampah plastik dan kaleng yang susah terurai. Kedua, membuat terasering sawah yang ada di pegunungan. Jika tidak, maka akibatnya adalah akan terjadi tanah longsor. Ketiga adalah menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Karena jika hutan gundul, akibatnya adalah akan terjadi banjir dan juga bisa menyebabkan tanah longsor. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Terima kasih.